誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali membahas dan menjelaskan mengenai hal lain yang tidak kalah menariknya seputar manga baku hantam Tokyo Revengers. Dari thumbnail dan judul pasti sudah pada tahu kan, apa yang akan menjadi pokok bahasan kita kali ini. Ya, benar sekali. Yaitu mengenai breakdown dari film Tokyo Revengers versi live actionnya. Oh ya, sekali lagi Oji-san sampaikan ya, jika video ini bukan dan tidak akan membahas mengenai alur ceritanya, tapi lebih fokus membahas mengenai breakdown dari detail-detail penting apa saja yang ada pada film live action Tokyo Revengers ini. Dan juga perbedaan antara manga, anime, serta versi live actionnya. Jadi jangan aneh kalau pembahasannya akan loncat-loncat dari satu poin ke poin yang lainnya. So, buat kalian yang tertarik dan ingin tahu mengenai pembahasan kami kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Di awal film, kita langsung disuguhkan sebuah scene yang sama sekali tidak ada di versi manganya ataupun versi animenya. Dimana pada scene ini terlihat Kisaki Teta dan juga Sano Manjiro versi Yakuza, yang sedang menyiksa salah satu pemimpin tertinggi dari kelompok Yakuza yang ada di kotanya. Tanpa ragu, Kisaki dan Maiki pun meminta supirnya untuk melindas tubuh dari pemimpin Yakuza tersebut menggunakan mobil yang sedang dikendarainya. Tidak hanya sampai di situ. Ketika Yakuza tersebut sudah dalam keadaan tidak berdaya, Kisaki pun tiba-tiba memutuskan untuk turun dari mobil dan langsung menghampirinya. Di momen ini Kisaki kemudian berkata, "Mulai sekarang geng Tokyo Manji lah yang akan menguasai daerah ini." Sangat jauh berbeda sekali dengan apa yang ada di versi manga ataupun animenya. Di awal film kita langsung diperlihatkan penampilan dari Sano Manjiro versi Dark Impulsive, atau Sano Manjiro versi jahat dengan tato naga milik Draken di bagian lehernya. Selanjutnya kita masuk ke breakdown sekaligus perbedaan yang kedua. Dalam film Tokyo Revengers live action, ketika Takemichi melakukan time leap atau kembali ke masa lalu, ternyata Takemichi terlempar ke masa SMA, atau tepatnya pada waktu 10 tahun yang lalu. Sangat jauh berbeda sekali dengan versi manganya. Dalam cerita originalnya di manga, Takemichi melakukan time leap ke periode waktu tahun 2006, atau tepatnya 12 tahun yang lalu, ketika Takemichi masih duduk di bangku SMP. Hal ini sebenarnya bisa sedikit dimaklumi, karena memang aktor dewasa yang memainkan peran dari para karakter yang ada di film ini. Sangat tidak cocok sekali jika mereka semua harus berperan menjadi anak SMP. Dan lebih pantas atau lebih bisa diterima jika menggunakan setting waktu di masa SMA-nya. Sebagai contoh, bisa kita lihat dari peran yang dimainkan oleh Tachibana Naoto. Dalam salah satu scene-nya, terlihat Naoto versi SMP yang sedang dibully. Nah, dengan tubuh dan perawakan yang besar seperti itu, ditambah dengan penampilan wajahnya yang sangat dewasa, dia pun sangat tidak cocok dan sangat tidak pantas sekali jika memainkan peran sebagai anak SMP. Bayangkan saja, jika ternyata semua aktornya yang terlihat dewasa dipaksa memainkan peran anak SMP seperti Naoto, pasti hasilnya akan sangat aneh sekali. Kemudian breakdown yang ketiga. Lagi-lagi terdapat sebuah perbedaan yang sangat signifikan dan cukup mengganggu sekali dalam film live action Tokyo Revengers ini, khususnya bagi para pembaca manganya. Hal ini terjadi pada salah satu momen paling penting yang ada pada bagian awal film ini. Ketika Tachibana Naoto diganggu dan dipalak oleh para berandalan dari sekolah lainnya, Takemichi yang ada di situ pun tidak tinggal diam saja dan akhirnya bangkit untuk membantu Naoto. Nah, yang membedakan adalah dalam versi live actionnya, Takemichi bangkit dan hanya berteriak-teriak saja dari kejauhan, lalu kemudian menendang bangku ayunan yang dia duduki sebelumnya. Tapi sialnya ketika ayunan tersebut berbalik, bangkunya pun langsung mengenai kepala Takemichi hingga membuat dirinya pingsan. Tentu saja ini adalah sebuah hal yang konyol, dan juga sebuah unsur komedi yang sangat dipaksakan. Padahal dalam versi aslinya, di momen ini justru keganasan dan kebrutalan Takemichi ditunjukkan. Tanpa ragu Takemichi berdiri dan menghampiri para berandalan yang mencoba mengganggu Naoto. Tidak hanya itu, Takemichi juga sempat memecahkan botol minuman yang ada di dekatnya dan langsung mengancam untuk membunuh semua berandalan yang berani mengganggu mereka. Selanjutnya breakdown yang keempat. Terdapat pertukaran peran dari karakter penting yang ada pada live action Tokyo Revengers. Yang pertama terlihat jelas dari gambar ini.
Di dalam versi live actionnya, Hanma lah orang yang mengikuti akun dan mengawasi akun ketika akun sedang berbicara di atas atap bersama dengan Hanagaki Takemichi. Padahal di versi manga dan animenya, orang yang datang untuk mengawasi dan mengikuti akun adalah Kisaki Teta. Yang kedua terlihat ketika Hanma dan Kisaki sedang berada di markas dari geng Mobius. Di momen ini Kisaki lah orang yang memberi laporan kepada Hanma jika dia sudah berhasil menghasut Kiyomasa untuk berkhianat dan membunuh Draken pada pertarungan selanjutnya. Hal ini tentu saja membuat sebagian penonton beranggapan jika Hanma lah orang yang berperan sebagai bos besar dari geng Mobius. Dan Hanma jugalah orang yang merencanakan ini semua. Padahal di versi manganya, Kisaki lah orang yang menjadi otak atas semua kekacauan yang terjadi pada dunia baku hantam Tokyo Revengers. Bagi Kisaki, Hanma hanyalah sebuah alat yang bisa dia gunakan untuk mewujudkan semua impian dan cita-citanya untuk menjadi berandalan nomor 1 di seluruh Jepang. Kemudian selanjutnya breakdown kelima sekaligus breakdown terakhir yang ada pada video kali ini, yaitu mengenai ketidakhadiran Emma Swan, Lord Peihan, dan juga jagoan kita semua yaitu Keisuke Baji serta para kapten Toman lainnya. Menurut kami, ketidakhadiran mereka lah yang akhirnya membuat movie live action Tokyo Revengers ini malah menjadi membosankan. Khususnya Lord Peihan. Padahal di versi originalnya, Peihan lah orang yang melakukan pemberontakan. Dan Peihan jugalah yang berani menantang bertarung sang wakil presiden Toman, yaitu Draken. Semua itu Peihan lakukan demi bisa membalaskan dendam dari Pachin. Karena menurut Peihan, Draken lah orang yang menolak keputusan untuk membebaskan Pachin dari penjara karena sudah menusuk Osanai pada pertempuran sebelumnya. Ditambah dengan ketidakhadiran dari Emma Sano. Akibatnya kita pun jadi tidak bisa melihat scene atau momen legendaris yang ada pada versi anime dan juga manganya. Di mana pada saat itu, Takemichi dan Emma pergi mencari hiburan bersama ke tempat karaoke. Dan tanpa disadari oleh Takemichi, Emma pun sudah melepas semua pakaiannya di hadapan Takemichi. Padahal inilah salah satu momen epik yang paling ditunggu untuk dimunculkan dalam versi live actionnya. Sebenarnya selain kelima hal di atas, masih banyak sekali hal menarik yang bisa kita bahas. Khususnya mengenai plot cerita dan juga perbedaan cerita yang ada pada versi live actionnya dengan versi manganya. Tapi kalau semua dibahas pasti akan terlalu panjang. Oleh karena itu di video ini kami persingkat dengan hanya menyebutkan kelima hal di atas saja, supaya masih cukup waktu untuk memberikan review singkat mengenai film ini. So, kesimpulan atau review akhirnya, menurut Oji-san, film adaptasi live action Tokyo Revengers ini merupakan sebuah film yang cukup bagus dan cukup bisa dinikmati. Khususnya bagi para penonton yang baru pertama kali mengikuti franchise Tokyo Revengers. Hanabusa, sang director pun mampu menciptakan sebuah atmosfer dan juga sinematografi yang sangat indah. Selain itu, film live action ini juga menghadirkan banyak sekali adegan pertarungan yang jauh lebih brutal dari versi anime ataupun manganya. Banyak sekali koreografi tambahan yang ditampilkan dalam film ini. Mulai dari pertempuran di dalam lorong sekolah, sampai dengan pertempuran akhir di sebuah gedung tua. Semuanya benar-benar intens dan membuat jantung kita berdebar kencang. Tapi terlepas semua keunggulan di atas, sayangnya film live action ini gagal menampilkan plot-plot penting yang harusnya ada dalam ceritanya. Hal ini membuat sang karakter utama yaitu Hanagaki Takemichi gagal mendapatkan sebuah karakter development atau pengembangan karakter yang layak sepanjang film ini berlangsung. Tidak hanya itu, keputusan untuk berubah beberapa latar belakang cerita dari para karakter utama di film ini pun memberikan dampak yang sangat signifikan sekali. Takemichi benar-benar dibuat seperti seorang pecundang yang lemah. Padahal di versi originalnya, Takemichi tidak selemah dan juga tidak sepecundang yang digambarkan dalam versi live actionnya. Berdasarkan semua hal tersebut, kami pun memberikan skor film ini 7 dari 10. Bagi kalian yang sama sekali belum menonton film ini, Oji-san sarankan kalian untuk segera menonton film ini. Dengan catatan untuk turunkan ekspektasi kalian semua. Dan jangan berharap film ini mempunyai latar cerita yang sama persis dengan versi anime ataupun manganya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi video selanjutnya. Bye-bye.